Halo sobat semua, kita ketemu lagi di channel Arsiterium, channel tempatnya kita ngobrolin serba-serbi dunia arsitektur dan interior. Hari ini saya dapat telepon dari seorang teman, jadi rumahnya itu mau diisi oleh orang yang mau kontrak. Nah, problemnya di rumah itu, si klosetnya itu setelah dicek oleh si agent, klosetnya itu nggak bisa nge-flush. Nah, kemarin sudah dicek sama agentnya, itu katanya harus diganti si pelampung, mekanik ke pelampungnya itu harus diganti. Nah, itu si klosetnya itu mereknya itu Toto. Merek Toto. Nah, si owner, teman saya ini, ngontek saya, minta tolong gantiin. Cuman ya, biasanya itu saya nyuruh tukang lagi. Nah, berhubung tukang saya itu lagi sakit, lagi nggak enak badan, jadi dia nggak bisa menggantikan, nggak bisa membantu saya gantiin si mekanik kloset itu. Kepaksa akhirnya saya yang turun tangan karena ya teman baik ya, sobat baik, itu saya harus bantu dia. Lagian ini saya rasa ini bukan kerjaan yang sulit, hanya mengganti mekanik pelampungnya. Cuman masalahnya si owner itu pengen ngeluarin biaya yang seirit mungkin gitu. Sementara itu klosetnya kloset Toto. Jadi kalau kita mau ganti kloset Toto itu mahal banget. Itu si mekanik pelampungnya itu harganya antara 750 sampai 850 ribu. Itu satu set. Nah, sementara yang akan diganti ini, klosetnya ada dua. Jadi, teman saya ini kalau mau ganti si mekanik pelampungnya itu dengan merek Toto lagi, dia harus mengeluarkan uang 1.500.000 lebih. Nah, dia nggak mau, dia pengen irit. Oke, saya sarankan pakai yang merek universal. Terus terang sih sobat, saya itu belum pernah ganti kloset Toto mekanik pelampungnya itu dengan merek universal. Karena biasanya owner-owner yang saya tangani itu biasanya dia kalau nggak ganti kloset baru, ganti kloset dengan merek yang sama, atau ganti merek yang ya merek-merek Cina ya, yang lebih murah, atau dia ganti mekaniknya itu dengan merek Toto lagi, merek yang sama gitu. Nah, ini sobat Arsiterium, mekanik kloset, pelampung kloset yang akan saya ganti itu, ini merek universal. Harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan merek Toto asli ya. Ini umum bisa didapatkan secara mudah di toko-toko bangunan di dekat-dekat rumah sobat-sobat semua atau beli online. Kalau misalnya merek Toto yang asli itu agak sulit ya kalau misalnya kita dapetin atau kita mau belanja di material-material dekat yang dekat-dekat rumah kita. Itu harus ke material yang pusat, bahan bangunan yang di pusat kota itu biasanya jual. Tapi kalau yang material-material kecil tuh biasanya sih nggak nyedia gitu. Oke sobat, sekarang kita langsung aja ngelihat proses penggantiannya. Tapi sebelumnya saya akan ke rumah teman saya itu, tempat yang sudah ada orang yang mau ngontrak itu. Nanti kalau sudah sampai, saya akan buatkan videonya. Oke? Sekarang kita sudah sampai di Komplek Gria Amanda di daerah Ciwaruga, Bandung. Nah ini rumah teman SMA saya, teman lama. Dia tinggal di Jakarta, jadi saya rasa saya harus bantu dia. Oke sobat, sekarang kita udah sampai ke dalam kamar mandi rumah ini. Hal pertama yang akan dilakukan adalah pertama itu mematikan stop kran, kemudian membuka selang fleksibel yang ada di bawah tangki kloset. Oke sobat Arsiterium, kalau kalian pernah mengganti mekanik pelampung kloset merek Toto, itu dalam paketnya itu ada dikasih alat seperti ini. Ini alat untuk membuka tombol yang ada di atas tangki yang biasanya itu macet kalau misalnya jarang dibuka ya. Dan syukurnya alat ini masih saya simpan dan dibawa hari ini untuk mempermudah tugas saya. Nah, tombol sudah kebuka dan tutup tangki bisa juga gampang dibuka. Nah, sekarang kelihatan ini dalam bagian dalam tangkinya. Sekarang kita buka, kita cabut itu tombol mekanik untuk flush. Kita cabut. Nah, ini kalau merek Toto itu ada tulisan Geberit. Nah, itu kalau ada Geberit itu biasanya merek Toto asli.
Nah, ini kondisi mekanik flushnya, keadaannya kotor, banyak rak-rak. Saya nggak tahu ini karena air atau karena lumut atau karena plastik-plastik yang sudah regas. Nempel juga di bagian tangki, makanya wajar kalau macet dan ada kebocoran. Sekarang kita lanjut membuka mekanik pelampung yang ada di dalam tangki. Pertama kita harus membuka baut-baut plastik yang ada di bagian bawah. Nah, ini mekanik pelampungnya udah bisa kebuka dan kondisinya sama aja kayak mekanik flash ya. Jadi banyak kerak-kerak hitam gitu nempel di mana-mana dan kayaknya ini jadi penyebab utama adanya kebocoran dan kinerja si mekanik-mekanik ini jadi keganggu. Oke, sahabat Aseterium semua. Nah, ini mekanik-mekanik yang udah kita buka tadi. Ini mekanik pelampung dan mekanik buat flashnya. Ada tulisan Geberit, itu Toto asli ya. Nah, yang bisa kalian lihat ini kondisinya sama aja, banyak banget kerak-kerak hitam yang nempel. Dan ini kayaknya jadi penyebab utama kenapa mekanik-mekanik ini jadi macet ya. Dan ada kebocoran. Nah, ini mekanik universal yang akan kita ganti. Secara bentuk dan secara bentuk global itu sama aja. Secara fungsi juga sama aja, cuman bedanya itu di detail-detail ya. Jadi bisa sobat semua lihat nanti ada beberapa detail kecil yang berbeda dan yang pasti harganya juga beda. Oke, sekarang tangkinya udah lepas, bisa kita bawa ke bawah. Terus di dalamnya juga udah pada kosong, nggak ada lagi apa namanya pelampung sama mekanik flashnya. Sekarang bisa kita bawa ke bawah untuk dibersihin karena banyak banget tuh yang nempel-nempel ya kerak-kerak hitamnya. Buat ngebersihinnya, pertama saya coba pakai sikat gigi bekas dulu ya, mudah-mudahan bisa nih. Tapi sobat semua ternyata si kerak hitamnya ini terlalu nempel ya, udah tahunan jadi saya coba pakai KP yang lebih keras. Buat bagian yang di pojok-pojok yang susah dijangkau pakai KP, saya bersihinnya tuh sekarang pakai amplas nomor 400. Nah, ini mekanik pelampung baru dari spare part universal yang akan kita pasang. Nah, sobat-sobat bisa lihat dia bisa turun naik dan ada pengunci warna merahnya. Mekanik pelampung dan flashnya udah kepasang semua, sekarang tinggal kita pasang selangnya. Nah, kita tes ya sobat semua, itu kelihatan tuh ada airnya mancur cukup kencang dari pipa atau selang pembuangan warna putih ini. Coba kita tunggu sebentar, apa dia masih tetap lancar. Tapi kayaknya ada masalah ya, jadi airnya itu agak mampet nih. Nah, kalau si selangnya dilepas, ternyata airnya tuh lebih lancar ya. Lihat ya, dia sudah penuh tangkinya dan mekanik flashnya juga lancar. Mekanik udah kepasang, tutup tangki udah kepasang, air juga lumayan kenceng, tapi ini ada masalah dia nggak bisa ngeflash nih. Ya jelas aja nggak bisa ngeflash karena saya lupa nih masang dua batang ini. Oke sobat, dua batang ini adalah dia penghubung ya, penghubung antara tombol yang ditutup tangki dengan mekanik yang ada di dalam tangki. Nah, karena universal dia itu panjangnya itu dia agak dipanjangin sama pabrikannya. Karena lebih panjang, jadi perlu penyesuaian dengan cara dipotong. Nah, setelah dipotong, baru kita pasang ke tombol atau ke knop yang ada di tutup tangki ya. Kenapa si batang kecil itu ada dua dan dipasang dua-duanya? Itu karena jenis kloset yang dipasang ini adalah jenis yang dual flush. Dual flush artinya si tombolnya itu ada dua ya. Yang satu buat kalau kita pengen nyiram dengan air yang lebih sedikit. Dan satu lagi itu buat tombol yang kalau kita perlu menyiram dengan air yang lebih banyak. Nah, yang pendek itu kalau kita pengen nyiram dengan sedikit air, dan yang panjang itu dengan air yang lebih banyak. Nah, gimana sobat? Videonya mudah-mudahan bermanfaat ya.
kalau sobat semua merasa video ini bermanfaat dan ada gunanya buat kehidupan sobat semua bisa membantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, tombol like, dan bunyikan loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video yang mudah-mudahan lebih menarik, lebih inspiratif, dan lebih bermanfaat lagi. Dan apabila sobat semua ingin men-share, ada manfaatnya dan ingin di-share dengan orang-orang yang sobat peduli, silahkan di-share, dan kalau bisa mau berinteraksi, silahkan isi kolom komentarnya. Oke, Sobat Aseterium, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.